Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sewi Putarsinisih Prasasti dengan NIM 21110312779 dari kelas 3P, nomor absen 18. Baik, di sini saya akan menyampaikan intisari dari kelima judul artikel yang sudah saya cari. Judul artikel saya yang pertama yaitu Transformasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada transformasi dalam pengajaran IPS. Guru dapat menggunakan berbagai macam pengajaran. Misalnya penerapan pengajaran student center learning. Yang kedua ada transformasi pendidikan IPS dalam keterampilan abad 21. Siswa dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dan mampu berinovasi. Yang ketiga ada transformasi pendidikan nilai dalam IPS. Pendidikan IPS seharusnya dapat menjadi pelopor untuk membantu menanamkan nilai dan norma sosial kepada peserta didik. Yang keempat ada transformasi dalam kualitas guru IPS. Guru harus mengupgrade diri untuk selalu belajar dalam mengembangkan kemampuan mengajarnya, misalnya dengan mengikuti seminar dan workshop. Dan yang kelima ada transformasi kurikulum dalam pendidikan IPS. Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Indonesia saat ini menitik beratkan peserta didik untuk bisa menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu hubungan perspektif global dengan pendidikan IPS khususnya sejarah adalah pendidikan IPS harus tetap bertransformasi seiring dengan berjalannya zaman dalam sejarah kehidupan manusia. Baik, judul artikel saya yang kedua yaitu kajian empirik pendidikan dalam latar peristiwa masyarakat tradisional, modern, dan era globalisasi. Pertama, pendidikan pada masyarakat tradisional merupakan satu konsep konservatif yang menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Kedua, dalam masyarakat modern, pendidikan memegang peranan sangat penting dalam hal meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Ketiga, pendidikan pada masyarakat era globalisasi mengedepankan model perencanaan pendidikan partisipasif yang berdasarkan need assessment dan karakteristik masyarakat. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu globalisasi ekonomi, sosial, dan politik, khususnya globalisasi sosial adalah pendidikan juga mengalami perubahan budaya dan nilai-nilai yang sifatnya menyeluruh. Dari pendidikan pada latar masyarakat tradisional modern sampai kepada pendidikan pada latar masyarakat di era globalisasi. Baik, judul artikel saya yang ketiga yaitu kerjasama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism atau JCM pada pembangunan rendah karbon di Indonesia. JCM atau Joint Credit Mechanism merupakan kerjasama bilateral di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Jepang dalam bentuk pemberian subsidi dari pemerintah Jepang kepada pihak swasta Jepang untuk melaksanakan proyek-proyek rendah karbon dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. JCM merupakan kerjasama yang mampu memenuhi kebutuhan bersama kedua negara, sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua negara. Selain itu, kerjasama yang berbentuk bilateral serta adanya kontribusi dari pihak swasta membuat kerjasama ini berjalan dengan baik, serta memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang di masa depan. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu interaksi antar bangsa dan negara adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam Joint Credit Mechanism atau JCM merupakan salah satu kerjasama yang menguntungkan bagi Indonesia untuk terus membenah diri agar menjadi negara maju. Baik, judul artikel saya yang keempat yaitu kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan untuk menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua negara. Kedua negara, yaitu Indonesia dan Australia, telah menjalankan kerjasama dalam menangani illegal fishing di perbatasan kedua negara dengan efektif, di mana hal ini dapat dibuktikan dari turunnya angka kejahatan illegal fishing di perbatasan kedua negara, kurun waktu 2010 sampai 2015. Kerjasama ini juga telah memberikan dampak positif bagi kedua negara, karena tidak hanya kerjasama keamanan dalam menangani illegal fishing, akan tetapi
juga terjadi pertukaran informasi mengenai kasus-kasus illegal fishing yang sedang terjadi di perbatasan kedua negara. Khususnya Australia juga memberikan pelatihan kepada pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memberikan pelatihan dalam hal pengawasan hingga pelatihan bahasa Inggris. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu kerjasama internasional dan gerakan non-blok adalah bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan untuk menangani kasus illegal fishing di perbatasan kedua negara ini sangat berdampak positif bagi kedua negara karena dapat saling menguntungkan bagi satu sama lain. Baik, judul artikel saya yang kelima yaitu tanggung jawab negara terhadap perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati melalui kerjasama negara-negara ASEAN. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem tertinggi di dunia. Akan tetapi, asas tanggung jawab negara dan prinsip kedaulatan negara dalam perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati di Indonesia belum bisa dilakukan secara efektif. Adapun salah satu penyebab hal itu terjadi karena kurang profesionalnya aparat hukum yang terkait dengan perdagangan satwa langka. Untuk itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan khusus. Kerjasama yang harus dilakukan negara ASEAN untuk perlindungan perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati antara lain melakukan peningkatan di berbagai bidang, yaitu salah satunya peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan memikat untuk para anggota ASEAN dan memiliki sanksi hukum yang tegas. Jadi, kaitan judul artikel saya dengan topik pembelajaran yaitu permasalahan global, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup adalah kerjasama negara-negara ASEAN untuk melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati harus terus ditingkatkan untuk kelestarian satwa liar dan keanekaragaman hayati di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Baik, sekian penyampaian intisari dari kelima artikel yang sudah saya cari. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.